Saudara, ternyata currency atau nilai tukar untuk kita menerima sesuatu yang memang Tuhan sudah sediakan bagi kita, ternyata jalurnya adalah iman. Iman itu ada sumbernya. Sumber iman adalah firman, katakan amin. Iman itu timbul dengan sendirinya sebagai akibat saudara itu mendengar perkataan Kristus. Atau mendengar janji firman. Jadi itu adalah sesuatu anugerah, iman itu pemberian. Iman itu tidak dihasilkan dari usaha ngeden, tapi dengan sendirinya iman itu diberikan atau muncul dalam hati kita waktu kita dengar firman. Dari mana perempuan yang pendarahan 12 tahun yang sudah ketabib manapun gak sembuh-sembuh, malah keadaannya makin buruk. Pendarahan 12 tahun itu artinya dia itu, sorry ya saya pakai kata-kata agak vulgar, menstruasi tidak berhenti selama 12 tahun. Kalau tahun itu dia gak ketemu Yesus bisa jadi 13 tahun, 14 tahun. Pendarahan seperti itu ke dokter manapun, ke tabib manapun gak sembuh. Yang ada pasti hatinya tawar, hatinya ciut. Kalaupun ada orang nawarin, ayo datang ke dokter ini, sudah putus asa. Udah tawar, udah skeptis. Kok tiba-tiba dia bisa punya semangat? Kok tiba-tiba dia bisa mengikuti Yesus, mengejar Yesus, lalu jamah jubahnya, lalu terima kesembuhan? Dari mana itu coba? Itu bukan meyakinkan diri beriman, tidak. Tapi imannya atau pengharapannya muncul dengan sendirinya waktu dia dengar berita-berita tentang Yesus. Jadi waktu dia dengar berita tentang Yesus, kesaksian tentang Yesus, dengan sendirinya iman itu timbul, katakan amin. Makanya pentingnya kita dengar firman, kita dengar khotbah, kita memperkatakan firman supaya iman itu muncul. Ada amin? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau iman sudah muncul, kenapa kok kadangkala kita ini gak melihat Tuhan bekerja? Nah, di sini perhatikan. Seringkali berbarengan, kecuali kalau gak ada iman loh ya. Beberapa orang gak ada iman karena gak dengar firman, ya pasti. Tapi kadangkala iman itu jadi netral. Iman di dalam hati kita itu jadi netral karena muncul keraguan. Pergumulan kita itu letaknya di mana? Di pergumulan hati, iman. Coba ya, Anda dengar firman, langsung berapi-api, betul gak? Langsung ada iman, saudara. Makanya dalam kasus-kasus kalau saya healing training begitu ya, ngajar saya beritakan firman, langsung praktek hari itu, apalagi kalau saya demonstrasikan. Nah biasanya saya kasih demonstrasi yang kecil-kecilan, yaitu siapa tangannya yang pendek sebelah maju ke depan gitu ya. Nah itu biasanya saya minta siapa yang usianya paling muda, dulu saya sendirian ya, ini tumbuh, begitu tumbuh langsung beriman, langsung praktek ya. Setelah doain, hasilnya luar biasa saudara. Mereka doakan dengan iman karena fresh. Gitu ya. Apalagi kalau yang saya panggil itu anak kecil. Beberapa kali, di Surabaya beberapa kali saya panggil anak kecil. Terakhir itu di sini kalau nggak salah. Saya panggil anak kecil maju, ayo ikuti saya ya. Dia perintahin tangan tumbuh. Waduh begitu lihat, waduh ini yang doakan bukan Pastor Fuji. Anak kecil. Langsung semua langsung imannya muncul. Begitu praktek mendoakan, waduh macam-macam kesembuhannya. Ya kebetulan itu healing training, jadi yang dibawa itu bukan yang parah-parah. Gitu kan, tapi imannya muncul, banyak yang sembuh saudara hari itu. Didoakan oleh orang-orang gara-gara lihat. Tapi begitu keluar, apa yang terjadi? Begitu lihat dunia nyata, begitu pulang, otak kita ini makhluk panca indera, betul nggak? Apalagi kalau Anda doakan orang, ada saudara. Ya kalau nggak salah di Bandung, sekarang ini full timer di Bandung. Pernah saya pimpin healing training di Bandung, demonstrasi lihat mujizat, wah berapi-api. Besok saya pergi ke rumah sakit. Pergi saudara ke rumah sakit. Doakan orang. Sementara dia doakan orang di ICU. Sementara dia belum amin loh, sementara lagi doakan. Dari ada detak jantung langsung tit. Sampai akhirnya waduh gimana, waduh orang-orang gini. Waduh dia ternyata meninggal saudara. Begitu dapat pengalaman begitu,
Langsung pikirannya mulai ngomong, lihat tuh kan gak bekerja kan, lihat tuh malah mati, lihat tuh begini begitu. Sulit gak untuk kalau misalnya dia doakan lagi orang sakit, untuk percaya? Keraguannya jadi besar. Nah itulah pergumulan kita saudara, pergumulan untuk percaya. Kadangkala untuk menerima iman, gampang karena kita dengar iman muncul, tapi begitu kita lihat kenyataan, loh kok belum terjadi ya? Loh kok belum terjadi ya? Loh kok nothing happen ya? Kita mulai ragu-ragu muncul, dan keraguan itulah yang menetralisir iman kita, dan yang membuat kita gak bisa menerima apa yang Tuhan kerjakan. Saudara, tidak bisa dipungkiri loh, kadangkala setan itu bisa memakai orang-orang di sekeliling kita untuk membuat iman kita pupus. Atau untuk mencuri iman kita, atau membuat kita ragu-ragu. Nah di titik ini seringkali Bapak Ibu, kita harus hati-hati, kita harus jaga hati dan pikiran kita. Kadangkala orang-orang di sekitar kita itu bisa membuat padam iman kita. Termasuk dalam tanda kutip, murid-murid Yesus. Bisa jadi orang-orang baik, orang-orang Kristen di sekeliling kita, yang mereka itu maksudnya baik. Tapi kadang, sekalipun maksudnya baik, tapi itu bisa membunuh iman kita. Saya mau kasih contoh ya. Contohnya gimana Pastor Puji? Contohnya gimana? Bisa nggak orang-orang sekeliling kita, waktu kita ini misalnya punya sebuah kebutuhan, sakit misalnya. Atau kita ini sedang di dalam persoalan. Kita itu kejar Tuhan. Kita berharap Tuhan itu bekerja. Kita dengar firman. Kita coba mempercayai firman. Dan ketika kita dengar firman dan lihat janji Tuhan, lihat kesaksian-kesaksian di Alkitab, muncul iman. Tiba-tiba orang-orang di sebelah kanan kiri kita, orang-orang Kristen ngomong, sudahlah kamu itu jadi orang Kristen kok kejar mujizat sih. Saya mau tanya, itu nasihat baik nggak? Jadi orang Kristen harus kejar pribadi Tuhan, jangan kejar mujizat. Saudara, saya setuju pernyataan itu. 100% kita itu nggak boleh kejar mujizat, kita harus kejar Tuhan. Motivasi kita ikut Tuhan nggak boleh karena mujizat. Kita deal ya. Tapi kadangkala nasihat itu diberikan kepada orang yang memang membutuhkan dan dia lagi beriman, lalu kita ucapkan itu. Pupuslah. Saudara. Langsung tertuduh saudara. Berarti kejar mujizat itu salah ya. Berarti kalau aku lagi sakit dan aku ini beriman kepada Tuhan, minta Tuhan itu intervensi dengan kuasanya. Apakah salah? Dengar baik-baik. Kalau hari ini Anda punya kebutuhan dan Anda beriman kepada Tuhan, Tuhan itu menghargai iman. Makanya tiap kali Yesus itu selalu berkata-kata, jadilah sesuai imanmu. Jadilah sesuai imanmu. Ada amin? Bahkan di hari Sabat pun, Yesus sembuhkan, paling tidak yang saya ingat ada 3 kejadian. Yang pertama, orang yang tangannya mati sebelah. Orang-orang sudah melihat ini Yesus ini dicari-cari kesalahannya. Apakah Yesus menyembuhkan orang ini? Yesus ngomong, ulurkan tanganmu, jadi sembuh. Orang mati sebelah kemungkinan dia stroke. Yang kedua, orang lumpuh. Digotong sama teman-temannya. Dan Yesus berkata, dosamu diampuni. Langsung orang-orang di sekelilingnya berkata, kamu menghujat Tuhan, hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Langsung Yesus tanya, lebih mudah mana? Ngomong dosamu diampuni atau bangun berdiri? Bagi mereka sama-sama susah. Tapi Yesus lakukan keduanya. Dengan cara apa? Yesus itu ngomong begini, dosamu diampuni, sekarang bangun berdiri. Jadi Yesus itu membuktikan bahwa dia mampu mengampuni dosa dengan menyembuhkan orang itu. Dua-duanya berarti itu membuktikan Yesus berkuasa, dia Tuhan. Yesus itu berkuasa mengampuni dosa. Plus di dalam pengampunan dosa itu, Yesus sekaligus menyembuhkan orang lumpuh itu. Wah, orang-orang kaget, ini sesat ini. Di hari Sabat kok lakukan perbuatan baik. Satu lagi ya, orang yang busung air. Saya nggak ngerti busung air itu apakah kelaparan lalu perutnya jadi besar. Tapi Yesus sembuhkan di hari Sabat.
Orang-orang kembali ngomong, ini sesat, ini melakukan sesuatu di hari Sabat. Yesus cuma ngomong, barang siapa di antaramu kalau anakmu masuk jurang, atau hewan peliharaanmu, dombamu, kambingmu, kamu gak tolong, semua diam 1000 bahasa karena mereka semua melakukannya. Kalau anaknya kecemplung atau apa, pasti nolong walaupun hari Sabat. Langsung Yesus tanya, tidak bolehkah aku melakukan perbuatan baik sementara anak orang ini punya kebutuhan di hari Sabat? Semuanya itu hanyalah membuktikan bahwa Yesus mau dan peduli. Katakan amin. Yesus gak ngomong, hai kamu motivasimu gak murni. Yesus sama sekali gak judge mereka, tapi Yesus menyembuhkan siapapun yang membutuhkan. Makanya hari ini kalau Anda punya kebutuhan, kadangkala, saudara, saya nggak ngomong orang yang berniat baik, itu setan loh, tidak. Tapi kadangkala ada orang-orang di sekitar kita, iblis itu pakai untuk melemahkan iman kita. Saudara, yang saya mau kasih tahu adalah, tangkap niat baik mereka, saudara, tapi Anda uji dengan firman, katakan amin. Kalau ada orang memberikan nasihat itu, mereka itu cuma berniat baik supaya Anda gak kecewa. Tapi Anda teruslah beriman kepada Tuhan.